Kalimantan ada Hamzah dan di bawah komando Bang Bashir, Bang Haji Basir Bustami, Panglima Nasional Brigade Jawara Betawi 411 atau 411, dan juga di bawah bimbingan Bang Cacang, Bang Hasan Basri, Panglima Brigade 411, Brigade Jawara 411 DKI Jakarta, dan para guru-guru kita, para guru Menpukul, para Jawara, Ustadz Niswan, dan sahabat-sahabatnya, dan tentu dengan tadi tausiah awal yang luar biasa dari Ketua Takmir dari Masjid As-Sa'adah, Kiai Haji Ahmad Jailani LC, yang begitu menggelora mengingatkan tentang Jawara dan Masjid As-Sa'adah yang adalah masjid tertua di Betawi. Sangat mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi nanti, Kiai, sehingga kita bisa ambil barokah daripada masjid yang luar biasa bersejarah ini. Tadi sudah dimulai dengan yel-yel yang sangat luar biasa. Kita segarkan lagi ya, biar terus semangat, bukan hanya dengan Panglima kita, Bang Basir Bustami, tapi juga dengan kita semuanya. Jawara! Saya ulangi. Jawara! Ulama! Jawara dan ulama! Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti yang disampaikan oleh Bang Basir Bustami tadi, ya Jawara sih Jawara, tapi bukan berarti kemudian Jawara tidak cinta dengan Indonesia, betul? Karena seperti yang disampaikan oleh Kiai Jailani tadi, ya antara Jawara dengan masjid dan karenanya dengan Indonesia adalah trilogi tiga hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitulah dari dulunya, tadi Kiai Ahmad Jailani sudah menyampaikan tuh bagaimana cerita sejarahnya kaitan antara Masjid As-Sa'adah dan masjid-masjid yang lain yang bersejarah ini dengan perjuangan para Jawara untuk kemerdekaan Indonesia. Dan itu berlaku bukan hanya dalam konteks Jawara yang adalah merupakan semacam gerakan kebudayaan rakyat gitu ya. Tapi bahkan pada tingkat yang formal, yang namanya dulu Tentara Rakyat Indonesia, yang sebelumnya adalah Peta Pembela Tanah Air, yang kemudian menjadi TNI, yang bapaknya adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu kemudian menjadi sangat fenomenal, sangat dikenal, sangat luar biasa, dan kemudian berhasil melakukan perannya sebagai tentara adalah setelah beliau berjumpa dengan seorang Kiai, Kiai Subhan, Kiai Subhi namanya, beliau dari Parakan, dari Jawa Tengah, dan diajarkanlah tentang wirid, tentang doa, tentang dan beragam hal yang kemudian menjadikan beliau bertemu dengan kiai, bertemu dengan ulama, dengan wirid, dengan amalan-amalan yang baik, sehingga kemudian beliau menjadi sosok yang luar biasa. Sehingga begitu cintanya beliau kepada Indonesia, begitu berjasanya beliau, begitu suksesnya beliau, sampai kemudian Bung Karno, Presiden Indonesia, mengangkat beliau sebagai Panglima TNI. Dan begitu suksesnya beliau menjadi Panglima TNI, begitu cintanya beliau dengan Indonesia, karena arahan daripada Kiai Subhi tadi itu, maka ketika Belanda menguasai Indonesia, menguasai Yogyakarta, dan kemudian menahan Bung Karno, menahan Bung Hatta, kemudian menguasai ibu kota Indonesia, mereka berharap agar semuanya bisa dilumpuhkan, tidak ada lagi perjuangan perlawanan. Tetapi ketika kemudian diminta kepada Jenderal Sudirman untuk menyerah, beliau tidak mau menyerah. Sekalipun pada waktu itu paru-paru beliau tinggal separuh, karena terkena penyakit TBC. Tapi kemudian beliau tetap bergerilya, memimpin perjuangan. Beliau ditandu sepanjang jalan kemana beliau pergi, mengarah ke Wonogiri, ke Jawa Timur, gitu ya. Selama itu beliau tidak bisa ditangkap oleh mata-mata Belanda atau tidak bisa ditangkap oleh Belanda. Ketika ditanyakan kepada beliau oleh para ajudan beliau, Jenderal Suparjo Rustam misalnya yang nanti akan menjadi Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri, ketika ditanya, Panglima, apa rahasia? Apa rahasianya Panglima sehingga selalu bisa selamat dan tidak bisa ditangkap oleh Belanda? Padahal kan Panglima lagi sakit, ditandu pula. Bagaimana kok nggak bisa ditangkap oleh Belanda? Kata beliau karena beliau mengamalkan 3 amalan dari guru beliau, dari para kiai-kiai beliau, dari al-Islam tentu saja. Yang pertama adalah beliau selalu
dalam posisi wudu. Beliau selalu dalam posisi wudu. Jadi kalau batal wudu lagi. Gantung wudu kata orang Jawa. Wudu ad-daim. Beliau selalu dalam posisi wudu. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dan itu memang sangat terkait begitu ya kan Al-Qur'an mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah sangat cinta dengan mereka-mereka yang selalu mau bertobat, memperbaiki diri, dan selalu sangat cinta dengan siapapun yang selalu mensucikan diri dengan berwudu dan lain sebagainya. Tentu saja kalau Allah mencintai, ya tidak mungkin dibiarkan yang dicintai oleh Allah kemudian ditangkap sama musuh-musuh Allah, musuh-musuh al-Islam, penjajah Belanda. Beliau selamat karena beliau selalu menggantung wudu. Itu yang satu. Yang kedua kata beliau, karena saya selalu menjaga sholat di awal waktu. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang dahulu Rasulullah ajarkan. Rasulullah mengatakan, salah satu hadisnya adalah, afdalu al-a'mali as-sholatu ala waktiha. Di antara amal yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Nah kalau kemudian hamba Allah selalu mencari yang terbaik, pastilah Allah juga akan memberikan yang terbaik. Allah menjaganya. Jadi sholat di awal waktu. Yang ketiga kata beliau, karena beliau selalu ikhlas di dalam berjuang. Nah kalau ikhlas itu adalah namanya sama dengan ihsan, atau maknanya sama dengan ihsan, maka Al-Quran menegaskan hal jazaul ihsani illal ihsan. Pahala bagi ihsan tidak ada lain kecuali adalah ihsan yang lain. Nah kalau Allah memberikan pahala ihsan, itu sudah tidak terhingga. Itulah tiga ajaran dari para kiai beliau yang beliau amalkan, dan kemudian beliau menjadi sukses bukan hanya sebagai jawara begitu ya dalam konteks non formal, tapi bahkan menjadi jawara sebagai panglima TNI, menjadi bapaknya TNI, berjasa memerdekakan Indonesia, menjaga eksistensi Indonesia, tidak bisa ditangkap oleh Belanda karena diantaranya adalah beliau mengamalkan ajaran para kiai termasuk Kiai Subhi dari Parakan. Allahu Akbar. Dengan demikian maka saya ingin sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bang Basir Bustami, Bang Cacang, dan seluruh keluarga besar daripada Jawara 411 ini yang telah kembali bekerja sama dengan MPR RI untuk menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Jazakumullah khairan juga kepada Kiai Haji Ahmad Jailani LC yang telah memperkenankan untuk kemudian kita bisa bersilaturahim agar melanjutkan menjadi silatul ilmi, melanjut lagi menjadi silatul amali, ada ta'awun yang kuat antara kita semuanya melalui kegiatan ini di Masjid As-Sa'adah. Mudah-mudahan sesuai dengan maknanya, kita diberikan oleh Allah As-Sa'adah, kebahagiaan. Bukan hanya fid dunia, tapi juga hingga fil akhirah. Bukan hanya fil akhirah saja, tapi juga hingga di dunia juga. Jadi sa'adah fid darain, sa'adatud darain, sa'adah fid dunia, wa as-sa'adah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih tadi Bang Cacang juga mengingatkan, Bang Basir Bustami juga mengingatkan bahwa ya, kita memang masih berada dalam era COVID-19. Saya mohon maaf sekali belum bisa ketemu langsung, padahal sudah kangen banget nih Bang Haji Bustami dan Bang Haji Cacang. Udah lama sangat sekali kita nggak ketemu, rasa sudah 1 abad nih nggak ketemu, padahal belum 1 tahun ya. Karena luar biasa, berada bersama dengan para jawara adalah sesuatu yang sangat menenteramkan, apalagi para jawara yang sangat cinta dengan para ulama, sangat terus memakmurkan masjid, mencintai bangsa, mencintai umat, mencintai negara. Ini adalah sebuah kelanjutan daripada apa yang dahulu Rasulullah tradisikan. Agar kemudian kita, Rasulullah pernah menyampaikan, al-mu'minu qawiyyu khairun, wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khairun. Rasulullah menyampaikan, mengajarkan bahwa mukmin yang kuat itu baik. Dan bahkan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Sekalipun kata beliau, ya semuanya baik sih, selama menjadi mukmin semuanya adalah baik. Tetapi yang kuat, seperti dengan jawaranya, dengan kemampuan silatnya, kemampuan adu pukulnya, dan kemudian kemampuan itu semuanya dipakai untuk menjaga syiar al-Islam, menjaga para ulama, membela agama, menjaga negara, itu tentu adalah bukan kekuatan biasa, tapi kekuatan yang membawa manfaat. Karena Rasulullah menyampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah ketika kita menjaga agama, menjaga ulama, menjaga bangsa, menjaga negara, menjaga keamanan. Tentu di situ ada manfaat yang sangat luar biasa. Jadi, terima kasih berada bersama dengan rekan-rekan jawara, berada bersama dengan mereka-mereka yang Rasulullah cintai, yang diharapkan agar betul-betul menghadirkan manfaat, maslahat yang sebesar-besarnya bagi agama, bagi ulama, bagi negara, dan bagi kita semuanya. Sekali lagi jazakumullah khairan. Tapi mudah-mudahan
Sekali lagi, sekalipun ini melalui virtual, kayaknya juga berarti akan ada ini juga nih Bang, nanti akan ada latihan silat virtual gitu. Mungkin latihan jurus-jurus, latihan main pukul secara virtual, gimana itu bentuknya. Termasuk juga bagaimana menemukan jurus melawan COVID-19, barangkali juga perlu juga ditemukan nih Bang. Jurus yang bagaimana nih supaya kita bisa mengalahkan COVID-19. Masa kalah sama COVID-19-nya? Tapi begitulah faktanya, China yang sumber daripada Shaolin saja juga ternyata terjadi ya COVID-19 dan lain sebagainya. Apapun kita terima kondisi ini dalam konteks yang Rasulullah dulu pernah sampaikan, ajaban bi amri al-mu'min fa inna amrahu lahu kullu khair in asabatu syarra syakar wa huwa khairun lah wa in asabatu dharra sabar wa huwa khairun lah. Orang mukmin itu kondisinya apapun baik. Kalau dia mendapatkan hal yang positif, yang bagus, dia bersyukur. Itu bagus bagi dirinya. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, dia mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan itu baik bagi dirinya. Baiklah, jamaah Jawara 411, Jawara Betawi 411 yang saya hormati, para guru, para panglima, dan hadirin, dan Kiai Haji Ahmad Jailani yang saya hormati. Sebagaimana yang dulu pernah juga saya sampaikan, ketika kemudian MPR menyelenggarakan kegiatan ini, Bapak dan rekan-rekan sekalian, para jawara yang saya hormati, adalah untuk sekali lagi mengingatkan bahwa di Indonesia ini memang ada yang namanya negara, ada aturan. Ada yang membuat aturan, ada yang membuat aturan itu namanya peraturan pemerintah, ada namanya peraturan presiden, ada namanya peraturan daerah, ada yang namanya undang-undang, tapi ada yang namanya undang-undang dasar. Nah, hierarki tertinggi dalam hukum di Indonesia, dalam perundang-undangannya adalah undang-undang dasar. Nah, tentu saja harapannya adalah, atau yang paling baik adalah, siapapun yang membuat undang-undang, apapun bentuk undang-undang itu, maka layaknya dia menjadi contoh yang terbaik, menjadi teladan bagaimana undang-undang itu dilaksanakan. Nah, kami di MPR ingin membuktikan itu, bahwa kami yang membuat undang-undang dasar, kami yang terlibat dalam membuat undang-undang, dan kami menjadi salah satu yang diatur oleh undang-undang. MPR itu diatur oleh undang-undang namanya Undang-Undang MD3, MPR, D3, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, Undang-Undang MD3 itu mengatur tentang salah satu di antara pasalnya, Undang-Undang 17 tahun 2014, yang kemudian diperbarui tahun 2019, mengatur tentang kewajiban daripada MPR adalah melakukan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Nah, 4 pilar MPR RI itu adalah produk kami di MPR. Kami diperintahkan untuk melakukan sosialisasi. Karenanya kami ingin menegaskan bahwa kami MPR ingin memberikan bukti bahwa di Indonesia ini pun juga tetap ada pihak ataupun lembaga yang konsisten melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi aturannya. MPR diatur untuk melaksanakan sosialisasi, kita sosialisasikan. Supaya dengan cara itu maka apa yang disebut bahwa di Indonesia itu menganut sistem paternalistik, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan para pemimpin. Kalau pemimpinnya melaksanakan aturan undang-undang, rakyat bisa diminta untuk melaksanakan undang-undang. Kalau pemimpinnya melaksanakan aturan yang boleh dan tidak boleh, maka rakyat juga demikian. Jangan sampai hanya rakyat disuruh-suruh, warganya disuruh-suruh untuk laksanakan Pancasila, laksanakan undang-undang, laksanakan undang-undang dasar, laksanakan peraturan, tetapi rakyat melihat bahwa para pemimpin tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Itu tentu sulit. Nah, harusnya memang para pemimpin lah, baik di tingkat eksekutif di pusat maupun di daerah, yudikatif di pusat maupun di daerah, legislatif di pusat maupun di daerah, yang akan menjadi contoh teladan bagaimana undang-undang dan aturan perundangan itu dilaksanakan. Nah, kami MPR, kemenangan kami terkait dengan 4 pilar ini kami akan laksanakan, sehingga dengan demikian maka kami bisa mengatakan bahwa kalau kami bicara tentang undang-undang dasar dan lain sebagainya, maka kita bicara dengan pihak-pihak yang komitmen untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar itu. Nah, demikian Bapak dan rekan-rekan sekalian, para jawara yang saya hormati, maka kehadiran kita bukan kehadiran yang gelap-gelapan atau kehadiran yang tidak dibenarkan. Ini adalah kehadiran yang sah, yang formal, yang legal gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kiai Ahmad Jailani dan Bang Haji Bashir Bustami yang telah bekerjasama untuk melakukan sosialisasi ini. Nah, berikutnya, mengapa kemudian kita melakukan sosialisasi ini? Saya sering menyampaikan bahwa Indonesia kita ini
adalah karunia Allah yang luar biasa. Persis seperti yang disepakati oleh para bapak bangsa yang tergabung dalam Panitia 9 yang membuat yang disebut sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Di situ sekalipun isinya adalah para pahlawan-pahlawan bangsa dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya orang Jawa, ada pemuda, ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, ada yang latar belakangnya adalah Islam, ada yang non-Islam, ada yang latar belakangnya dari partai politik sekuler, ada yang dari partai politik Islam, ada yang latar belakangnya dari Ormas Islam, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Partai Islam, Syarikat Islam gitu ya, ada yang latar belakangnya terpelajar dalam bidang umum, ada yang ahli ekonomi seperti Dr. Muhammad Hatta, ada yang ahli arsitek teknik ya, insinyur Bung Karno, ada yang latar belakangnya ahli hukum seperti Mr. Muhammad Yamin, ada yang latar belakangnya kiai seperti Kiai Haji Wahid Hashim dari Tebuireng, ada yang latar belakangnya alumni Al-Azhar di Mesir seperti Kiai Haji Abdul Qadir Muzakir. Ada yang otodidak belajar sendiri seperti Haji Agus Salim tapi menguasai begitu banyak bahasa asing dan menguasai begitu banyak wacana-wacana. Tapi mereka semua yang beragam-ragam itu menyepakati bahwa yang namanya Indonesia merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Subhanallah ya. Jadi beliau-beliau yang latar belakangnya berbeda-beda, tapi orang terpelajar semuanya, pinter-pinter semuanya. Bahkan ada yang non-muslim, Mr. A.A. Maramis. Saya sudah menyampaikan A.A. Maramis ini nggak ada hubungannya dengan A.A. Gim. A.A.-nya doang yang sama, tapi dua tokoh yang berbeda. A.A. Maramis aslinya dari Manado, dari Sulawesi Utara. Jadi sekalipun beliau dari Manado, non-muslim, dan bersama dengan tokoh-tokoh dari latar belakang beragam-ragam itu, mereka semuanya sepakat bahwa yang namanya Indonesia ini, merdekanya bukan karena dikasih oleh Belanda, bukan karena dikasih oleh Jepang, bukan karena dikasih oleh komunis, bukan karena kemudian untuk menjadi komunis, menjadi liberalis, menjadi sekuleris, karena kufur nikmat, enggak. Tapi ini ada betul-betul karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan menghadirkan Indonesia merdeka pun juga bukan untuk kemudian tadi untuk mencederai dan mendolimi, untuk menghadirkan ketidakadilan, untuk menghadirkan kejahatan. Tidak, tapi untuk dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur itu pasti positif. Bukan untuk menghadirkan yang menjadi sesuatu yang tidak positif. Indonesia yang demikian luar biasa dimerdekakan oleh para bapak bangsa. Dan di dalamnya ada tadi Jenderal Sudirman yang bertemu dengan Kiai Haji Subhi dari Parakan gitu ya. Ada juga Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari yang membuat resolusi jihad dari Surabaya ya. Tapi ini semuanya menegaskan tentang bahwa Indonesia yang sangat besar ini dulu diperjuangkan dan kemudian dimerdekakan dengan begitu luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa. Tetapi juga dengan kompromi yang sangat luar biasa, kesepakatan yang sangat luar biasa, kemampuan untuk kemudian saling menerima, saling membeli yang sangat luar biasa, kemampuan untuk dalam tanda kutip ya saling meninggang rasa yang luar biasa, take and give yang luar biasa. Dan kemudian jadilah Indonesia kokoh dan kuat. Bandingkan dengan satu negara, ini yang kita sampaikan. Ada satu negara namanya Uni Soviet. Sekarang kalau rekan-rekan Jawara melihat peta dunia gitu, nggak ada tuh yang namanya Uni Soviet. Dulu waktu Bang Basir Bustami masih muda, sekarang dia muda sih, masih muda sekali gitu loh. Gitu. Bang Haji Cacang juga masih usia belasan mungkin, masih remaja gitu ya. Pasti masih ingat tuh, dulu ada negara namanya Uni Soviet. Tapi sekarang udah nggak ada, hilang. Pada itu Uni Soviet adalah negara yang adidaya, luasnya luar biasa, itu dari Vladivostok sampai ke Saint Petersburg itu, waduh luar. Daratannya sangat luas ya, dan kemudian bahkan sama Indonesia mereka juga terdiri dari 3 waktu. Negara daratan, ekonominya kuat. Nggak kayak Indonesia kuat utangnya.
Tapi tenang aja Bang, kita nggak wajib bayar utang karena yang utang bukan kita juga. Mereka sangat kuat, ekonominya sangat kuat. Tentaranya, kekuatan militernya sangat kuat. Bahkan ya setara dengan kekuatan militer dari Amerika Serikat. Indonesia, kita pernah beli, bukan kita, pemerintah Indonesia zaman Bu Megawati dulu beli Sukhoi dari Uni Soviet. Tapi ternyata tidak ada senjatanya. Begitulah perjanjiannya dulu, entah bagaimana itu bisa diterima. Dan orang menyebut Indonesia mempunyai pesawat sipil termahal sedunia, yaitu Sukhoi. Pesawatnya nilainya adalah pesawat perang, pesawat tempur, tapi enggak senjatanya, ya gitu. Jadi dia pesawat sipil termahal. Dan bahkan kemarin kan ada cerita tuh di Mata Najwa, ketika Bakamla, Badan Keamanan Laut, yang wawancara, kemudian kan ini kasus di Natuna Utara, bagaimana kemudian perahu-perahu dari China, kapal-kapal dari China, termasuk pengawas pantai dari China, kan mereka masuk ke laut Natuna Utara, dan itu dicoba diusir oleh kapal dari Indonesia, Bakamla. Tapi Bakamla menyampaikan kami tidak bisa mendekat-dekat, sebab kami tidak, senjata kami hanyalah keris saja, nggak ada senjata dalam kapal-kapal perangnya Indonesia itu. Nah kalau senjatanya cuma keris, gimana tuh kalau misalnya ditembak sampai peluru kendali oleh kapal dari China? Tentu tidak bisa. Intelijen mereka, Uni Soviet itu KGB itu yang namanya KGB, di Amerika CIA, kalau di Inggris M16. KGB itu luar biasa, sangat ditakuti. Intelijen mereka sangat luar biasa. Indonesia kita dulu pernah kejadian kan, ada seorang diangkat menjadi pejabat di BIN. Saking senangnya maka SK-nya diupload tuh ke media sosial. Itulah Intel Melayu. Mereka sekalipun begitu luar biasa dahsyat, militernya sangat kuat, intelijennya sangat kuat, ekonominya sangat kuat. Mereka negara daratan, bukan kayak Indonesia negara kepulauan. Tapi tanpa ada perang, tanpa ada serangan asing, tanpa ada krisis ekonomi, rontok itu negara. Dan kemudian terpecah, berkeping-keping. Jadi ada negara namanya Rusia, ada namanya negara Georgia, ada namanya Tajikistan, ada Uzbekistan, ada Kazakhstan, ada begitu seterusnya. Mengapa mereka pecah? Mengapa mereka pun hilang dari peta dunia? Karena ideologi negara yang mereka pakai adalah ideologi yang diimpor dari luar yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, dan bahkan ideologi itu dipakai untuk menjajah negara-negara yang mayoritasnya beragama Islam, yang ideologinya adalah waktu itu adalah tentu mereka beragama Islam seperti Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Itulah ideologi komunisme. Jadi komunisme zaman Lenin Stalin dulu dipakai untuk kemudian menggulingkan Tsar di Rusia dan kemudian menjajah negeri-negeri yang ada di sekitar Rusia, dan kemudian mereka dirikan Uni Soviet. Ideologi itu dipakai untuk menguasai dan menjajah. Ideologi dari luar yang namanya komunisme itu. Ketika kemudian ada seorang presiden, ya, kalau bionannya orang Sunda mah, ini presiden aslinya dari Ciamis. Nama aslinya adalah Cecep Gorbachev. Padahal yang enggak, namanya Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, presiden dari Rusia itu, presiden dari Uni Soviet itu, waktu itu beliau berkeinginan untuk memajukan negaranya. Diusulkanlah sebuah istilah baru yang bahasa kita barangkali sejenis dengan reformasi. Dalam bahasa mereka disebut sebagai glasnost dan perestroika. Tahun 1990 dan 1991 dan 1992. Ketika itu dimunculkan, maka ternyata ideologi itu, ternyata ide ini luar biasa mendapat kesambutan, tapi bertabrakan dengan ideologi komunisme. Kemudian terjadilah pergolakan dan kemudian malah terjadi hancur leburlah Uni Soviet. Karena ideologi yang didatangkan dari luar, yang tidak tumbuh dan tidak disepakati di dalam, jadilah negara bisa hancur. Nah, di Indonesia kita, saya katakan, lebih rentan dan lebih berbahaya lagi. Karena tadi Uni Soviet negara daratan, kita negara kepulauan. Sulit banget itu. Uni Soviet
ekonominya makmur, sehingga ya sebenarnya rakyat tidak memikirkan betul-betul untuk bagaimana kemudian melakukan separatisme. Indonesia ya kita masih berat gitu ya, banyak masalah di ekonomi kita, utang yang luar biasa. Militer kita berat, militer mereka sangat kuat, intelijen kita berat. Nah, potensi Indonesia untuk menjadi pecah itu tinggi sekali. Tetapi kita bersyukur bahwa Indonesia tidak pecah, sekalipun mengalami begitu banyak perjalanan yang berat gitu ya. Ada pemberontakan PKI, ada Belanda yang menguasai Indonesia lagi, ada pernah dirubah menjadi RIS, ada kemudian pemberontakan PKI lagi tahun 65, ada kemudian terjadi reformasi. Tapi alhamdulillah Bung Karno jatuh, Pak Harto jatuh, banyak orang mengatakan khawatirkan Indonesia pecah. Kemudian Gus Dur jatuh, banyak orang mengatakan khawatir Indonesia pecah. Megawati tidak terpilih lagi, banyak orang mengatakan khawatir Indonesia pecah. Ternyata kita tidak pecah. Alhamdulillah. Mengapa tidak pecah? Salah satu di antaranya adalah karena kita dipersatukan oleh satu ideologi, yang ideologi itu tumbuh, kita sepakati di antara kita warga bangsa. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Jadi Pancasila disepakati bukan hanya oleh Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, tapi juga ada yang kalangan Kristen ikut sepakat, Maramis, tapi terutama adalah karena tokoh-tokoh umat Islam begitu luar biasa untuk kemudian menerima dan menyelamatkan Pancasila. Ya. Nah, di situ ada Kiai Haji Wahid Hashim, dari NU, Kiai Haji Khan Mudakir dari Muhammadiyah, dari Partai Islam ada Haji Abi Kusno Cokrosioso, ada Haji Agus Salim. Dan ketika kemudian ada ancaman dari Indonesia Timur, pada tanggal 18 Agustus itu mereka 17 Agustus malam mereka mengancam kalau 7 kata Pancasila yang disepakati pada tanggal 22 Juni itu masih tetap ada, maka mereka merasa seolah-olah mereka diberlakukan secara tidak adil, diskriminatif. Karena mereka akan memisahkan diri dari Indonesia dan tidak mau masuk ke dalam Indonesia. Tentu ini sangat berbahaya. Masa baru dimerdekakan besok udah pecah, ibaratnya baru kemarin ke penghulu besok udah cerai. Ya tentu tidak boleh terjadi itu. Karenanya para ulama kita yang ditemui oleh Bung Hatta, mereka kemudian membahas hal ini secara cepat dan kemudian bisa membuat satu kompromi, satu kelegowoan yang luar biasa untuk kemudian menghadirkan maslahat yang lebih besar. Karena yang namanya syariah itu sebenarnya adalah realisasi maslahat. Di mana ada maslahat bagi umat, disitulah adanya syariah. Dan maslahat umat adalah ketika kita merdeka, ketika kita bebas dari penjajahan Belanda, ketika kita bisa mengatur dan memajukan Indonesia kita sendiri. Karenanya ketika ada yang mengancam keluar dari Indonesia, bila 7 kata itu tetap ada, maka para ulama bisa mempertimbangkan dan menghadirkan kenegarawanannya tanpa kehilangan keislamannya. Mereka menerima supaya kemudian Indonesia tetap bersatu, merdeka, berdaulat, tidak dijajah lagi oleh Belanda. Mereka menerima itu dengan merubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dengan sebuah penegasan bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Dan kalau dalam kajian kita di pesantren, ini juga menjadi sangat luar biasa, karena kalaupun kita melaksanakan syariah, tapi kalau nawaitunya bukan lillahi ta'ala, bukan lillahi rabbil alamin, ya nggak benar. Karena ungkapannya kan innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Dan segala sesuatu diukur dengan bagaimana niatnya. Nah, niat itu adalah lillahi rabbil alamin, itulah akidah. Jadi para ulama kita, 4 tokoh kita, satu dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, satu dari Muhammadiyah Kiai Haji Ki Bagus Hadi Kusumo, satu dari Partai Islam Mr. Kasman Singo di Mejo, satu dari Indonesia Barat Mr. Tauku Muhammad Hasan. Mereka yang beragam-ragam ini bisa cepat untuk membuat keputusan di waktu yang sangat-sangat kritis ini, supaya Indonesia tetap bersatu, supaya tidak dipecah belah oleh Belanda, supaya tidak kemudian proklamasi kita bisa menjadi sesuatu yang bermasalah. Mereka cepat membuat keputusan, diterima keberatan itu, tapi juga diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah bukan untuk menjadi musyrik, menjadi kafir, menjadi liberalis, menjadi komunis, menjadi ateis, enggak. Tapi untuk tetap menjadi yang bertauhid, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah jamaah sekalian, para jawara yang saya hormati, bagaimana para ulama kita bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, bahkan termasuk dengan yang non-muslim, bisa bersatu padu, berkompromi, memberikan kemaslahatan yang terbesar, agar Indonesia kita bisa merdeka. Bisa bersatu, tetap terjaga persatuannya,
dan tidak kemudian menjadi terpecah belah. Karena para Jawa yang saya hormati, kalau Uni Soviet pecah tapi kemudian tidak menghadirkan tragedi, karena secara prinsip di sana itu yang namanya suku masih berada di tempatnya masing-masing. Suku Rusia masih di negara Rusia. Suku Uzbek masih di negara Uzbekistan. Suku Tajik masih berada di negara Tajikistan. Suku Kirgiz masih berada di Kirgistan dan seterusnya. Nah kalau Indonesia, kita ini di Jakarta saja kan mayoritasnya bukan lagi Betawi. Jakarta ini mayoritasnya Jawa, ya saya juga dari Jawa. Setelah Jawa bukan Betawi, setelah Jawa adalah Sunda. Setelah Sunda bukan Betawi, setelah Sunda masih ada Minang, baru Betawi, baru kemudian Batak dan seterusnya. Karena begitulah luar biasanya Indonesia. Sekalipun Jakarta juga dari dulunya sih memang sudah menerima gitu ya. Karenanya menerima keragaman, karenanya di Jakarta ini kan ada yang namanya Kampung Bali, ada yang namanya Kampung Makassar, ada yang namanya Kampung Ambon, ada yang namanya Kampung Jawa juga gitu ya. Bahkan kemudian ada Ulu Jami gitu yang kemungkinan besar dari Turki, ada juga Pekojan gitu ya, ada. Jadi dulu memang Jakarta sudah beragam-beragam. Tetapi dalam konteks demografis yang sekarang itu demikianlah kondisinya. Di Jakarta ini mayoritas bukan lagi orang Betawi. Di banyak provinsi juga demikian, di Sumatera Utara juga demikian gitu ya. Sehingga kalau terjadi Indonesia ini pecah, ini akan menghadirkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Terus bagaimana nanti? Apa tidak terjadi konflik horizontal? Sekarang saja kalau melihat pilkada itu orientasinya sekarang sudah harus putra daerah. Kalau bukan putra daerah tidak dipilih. Kemudian pengangkatan daerah juga seringkali merujuk kepada putra daerah. Itu akan menghadirkan masalah kalau begitu akan menjadi dominan. Saya mengatakan sekali lagi bahwa karenanya menjaga Indonesia supaya tetap bersatu, tetap tidak pecah, gitu ya. Dengan ideologi, dengan menjaga warisan daripada perjuangan saya sampaikan bahwa Indonesia ini hakikatnya adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, dan hibah hadiah daripada para ulama-ulama kita, para umaro kita, para sultan pada waktu itu. Bayangkan para Jawa yang saya hormati, dulu ketika Indonesia diproklamasikan itu sesungguhnya belum jelas betul ya yang namanya real teritorial Indonesia merdeka itu yang mana sih? Karena waktu itu kan selain daripada penjajahan Belanda yang ada kerajaan-kerajaan. Jadi Indonesia itu yang mana? Memang dipahami Indonesia adalah bekas jajahan dari Belanda, tapi apakah otomatis para sultan itu mau? Sampailah kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang gelarnya adalah begitu luar biasa. Gelar beliau adalah Senopati Ngalogo, Abdurrahman, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Beliau yang khalifah ing Tanah Jawa itu menyerahkan kerajaan beliau, kerajaan Mataram, untuk bergabung dengan Indonesia. Jadi NKRI. Dan bukan hanya bergabung saja, dia kasih uang, Indonesia dikasih duit. Pemerintah Indonesia baru merdeka yang belum punya uang itu dikasih uang oleh Sultan Jogja, nilainya tidak sedikit. Sekitar 6 juta gulden. Uang kita sekarang setara dengan hampir 600 miliar rupiah. Luar biasa. 600 miliar ini kalau 10%-nya saja dibahkan ke Jawara 411 ini sudah punya tempat latihan yang luar biasa. Itu Sultan Jogja. Ada lagi Sultan yang Habib. Karena keturunan Rasulullah, dzurriyyatur Rasulillah. Sekalipun dari jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau Pak Habib itu kan melalui 2 jalur ya, ada jalur Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib sebutnya sebagai Asy-Syarif, ada yang melalui jalur Al-Husain Abi Thalib sebutnya sebagai As-Sayyid. Nah, ada para syarif yang menjadi sultan di Indonesia. Salah satu di antara ada Sultan Syarif Qasim II, sultan dari Kesultanan Siak Indragiri di Riau. Ketika Indonesia merdeka, kesultanan beliau yang sudah berumur lebih dari 4 abad itu, dan dipertahankan dengan perang, dikembangkan dengan perang melawan Belanda. Ketika Indonesia merdeka, tanpa perang, kesultanan beliau diserahkan, menggabung dengan Indonesia. Mahkota raja beliau yang dari emas diberikan kepada Indonesia. Dan bahkan beliau membantu Indonesia ngasih duit cash senilai 13 juta gulden. Setara dengan 1,3 triliun rupiah. Tuh.
para umara yang bahkan syarif, Habib, keturunannya Rasulullah, begitu cintanya dengan Indonesia, kerajaannya pun diberikan, mahkota raja diberikan, mahkota sultan diberikan, bahkan ngasih 13 juta gulden. Satu lagi, Sultan Hamid Al-Gadri kedua. Sultan Abdul Hamid Al-Gadri kedua, Sultan dari Kesultanan Pontianak. Lagi-lagi di Kesultanan juga usianya sudah lebih dari 3 abad. Ketika Indonesia merdeka, maka mereka tanpa babi bu, tanpa mempertimbangkan yang aneh-aneh, mereka menyatakan bergabung dengan Indonesia, diserahkan Kesultanan itu pada Indonesia, dan bahkan membantu Indonesia dengan 300 pucuk meriam dan senjata untuk bertempur melawan penjajah Belanda. Luar biasa. Bagaimana mereka cintanya dan berharap pada Indonesia, sampai dengan kerajaan pun mereka kasih, uang mereka kasih untuk agar Indonesia merdeka. Para ulama duduk dengan tokoh-tokoh yang lain untuk kemudian bisa menyepakati apa yang menjadi ideologi negara supaya kita tidak pecah. Jadilah kemudian Pancasila. Sultan Abdul Hamid kedua tadi, itulah yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila, ya seperti yang saya pakai ini di sini. Lambang burung Garuda Pancasila ini yang menciptakan adalah seorang sultan yang sekaligus syarif. Artinya adalah sulalatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan demikian maka para jawara yang saya hormati, ketika Indonesia sekarang ini berada dalam posisi yang tidak tadi utangnya banyak tantangan, ada kemudian masalah separatisme di Papua, ada masalah hukum yang tidak tegak dengan adil, ada China yang kemudian dengan intervensinya ke Natuna Utara dan lain sebagainya, tentu kemudian membuat kita menjadi penting untuk memahami tentang sejarah ini supaya kita berada di dalam posisi yang benar, yaitu kita posisinya adalah tetap menjaga kedaulatan negara karena ini adalah warisan daripada para ulama, para umara, para mujahidin, karena waktu itu mereka juga membuat laskar jihad, laskar mujahidin, laskar sabilillah, laskar santri, laskar hizbullah gitu ya. Dan kemudian jadilah Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, diharapkan dengan demikian maka Pancasila itu menjadi sesuatu yang benar-benar bisa kita pahami dengan baik dan benar. Bukan untuk kemudian menjadi sekedar teriakan aku Pancasila atau kita Pancasila, tapi perilakunya membuat sial gitu ya. Gimana nggak sial kalau ngakunya Pancasila tapi ternyata malah mendukung LGBT. Padahal LGBT pasti tidak sesuai dengan sila yang pertama. Tuhan Yang Maha Esa ngakunya Pancasila tapi kemudian malah permisif atau membiarkan dan bahkan mungkin memfasilitasi untuk kemudian komunisme bisa balik kembali, sehingga mereka pernah dengan sombongnya, dengan arogannya menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk minta maaf pada PKI. Gimana ceritanya minta maaf? Bukannya pemerintah Indonesia dan para jenderal Indonesia, para ulama menjadi korban daripada PKI. Kok malah? Tapi bahwa mereka menuntut pemerintah minta maaf saja kan sebuah keterlaluan. Gitu. Kemudian ketika kita bilang ke Tuhan Yang Maha Esa, ya harusnya akhlak bangsa itu bagus. Karena tidak ada Tuhan apapun dalam konteks Tuhan Yang Maha Esa yang membolehkan terjadinya prostitusi, terjadinya kemaksiatan, terjadinya yang mungkar, terjadinya narkoba, terjadinya perkosaan, kejahatan dalam rumah tangga, kejahatan dalam lingkungan. Dan hari-hari ini semuanya terdengar begitu amat sangat mengerikan. Bagaimana lingkungan dirusak, rumah tangga, kemudian apalagi dalam COVID-19 ini, banyak masalah terjadi, termasuk banyak perceraian, dan banyak masalah yang kemudian menandakan bahwa ada akhlak, ada moral, ada mental yang bermasalah, yang karenanya wajarnya memang kemudian itu dikoreksi. Nah, kalau kita betul-betul ketuhanan Yang Maha Esa, ya harusnya ini semuanya bisa dikoreksi. Harusnya kita apresiasi dengan segala upaya untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, memperbaiki mental bangsa. Kalau kita bicara tentang manusia yang adil dan beradab, ya sebagai manusia Pancasila, mestinya kemudian kita saling mengingatkan, saling berfastabiqul khairat, menghadirkan hukum yang adil, hukum yang manusiawi, yang beradab, kehidupan yang betul manusiawi, yang adil dan beradab. Dan kalau ada yang menyimpang dari itu, ya dikoreksi dengan cara-cara yang manusiawi, yang adil dan beradab. Begitulah. Kalau itu bisa terjadi, maka apa yang kemudian dulu dicontohkan oleh para bapak bangsa, mereka bisa saling duduk, saling mendengarkan, saling menyelesaikan masalah itu, pasti akan bisa kita realisasikan. Dan dengan cara itu selamat kembali Indonesia. Kalau kita teriakannya persatuan di Indonesia, ya pasti dong.
Kita tidak tidak akan membiarkan terjadinya pecah belah di antara bangsa dengan membiayai buzzer misalnya, supaya kemudian terus menghadirkan fitnah, konflik, menyebarkan hoax, dan seterusnya. Atau membiarkan terjadi separatisme dimanapun. Ya. Karena itu pasti tidak sesuai dengan prinsip persatuan Indonesia. Kalau kita tiak Pancasila dan kita merujuk pada sila yang keempat, kerakyatan, pidul hikmah, gagasan, urusan perwakilan, maka orientasinya harusnya adalah bukan sekedar menang-menangkan jumlah banyak, jumlah fraksi banyak, jumlah suara banyak, voting, dan kemudian mengabaikan prinsip bermusyawarah yang maksimal. Ya, kita bisa dapatkan ketika kemarin misalnya di DPR, alhamdulillah, ketika RUU HIP ya, ditolak oleh PKS dan kemudian juga oleh Demokrat. Tapi mereka akan memaksakan diri terus. Tapi alhamdulillah dengan kemudian masalah ini menjadi isu publik, dan saya yakin Jawara 14 juga ikut turun, kemudian MUI, ulama, NU, Muhammadiyah, ormas keagamaan, pemuda Pancasila, para veteran, semuanya turun menolak, dan kemudian akhirnya bisa ditolak. Coba kalau waktu itu dilakukan permusyawaratan dan perwakilan secara maksimal, tidak menang-menangan banyak-banyakan fraksi, saya yakin tidak akan menghadirkan kehebohan di tingkat masyarakat. Ya, yang terakhir tentu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini juga bagian dari yang penting untuk kita kritisi. Bagaimana kemudian ya Indonesia utang itu sangat banyak, tapi kok tidak memberikan dampak kepada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Apa dampaknya bagi rakyat utang-utang tersebut? Hampir tidak terlihat ada hal yang kemudian membawa kepada. Nah, ini tentu menjadi bagian dari ketika kita mengetahui masalah-masalah ini, kita menjadi bagian daripada yang mengawal, mengkritisi, supaya kemudian seluruh potensi bangsa, termasuk sumber daya alam yang Allah telah berikan pada Indonesia, termasuk potensi ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk bila pun pemerintah harus melakukan utang karena kondisi tertentu, bukan karena ugal-ugalan utang gitu ya. Tentu itu semuanya akan kemudian betul-betul dilakukan untuk mensejahterakan seluruh Indonesia. Bila tidak, istilah pentingnya kita memahami cinta kita kepada Indonesia bukan untuk kemudian membiarkan, sudah terserah deh, mau jadi apa juga, terserah, itu bukan urusan saya. Tidak demikian. Dulu para kiai kita berikan contoh dengan resolusi jihad misalnya, mencintai Indonesia, melawan penjajah asing Belanda, dan kemudian menyelamatkan Indonesia. Dulu ya, Dr. Muhammad Nasir misalnya, politisi dari Partai Islam Masyumi, beliau cintanya pada Indonesia, beliau tidak membiarkan Indonesia dipecah oleh Belanda menjadi RIS, menjadi 16 negara bagian, atau menjadi 16 negara federal. Beliau tidak kemudian merujuk menjadi DITI. Beliau tidak juga merujuk kepada PKI yang melakukan pemberontakan di 18 September tahun 48. Enggak. Beliau cintanya kepada Indonesia, menghadirkan solusi bagi masalah Indonesia, mengembalikannya kepada apa yang disepakati oleh bangsa yang bernama NKRI. Jadilah Indonesia kembali menjadi NKRI. Jadi lagi-lagi NKRI ini pun sebagaimana Pancasila, di situ ada peran yang luar biasa dari tokoh umat Islam, dari ulama Islam. Dan kemudian karenanya menjadi sangat penting kita melanjutkan perjuangan mereka, melanjutkan kehidupan di Indonesia ini, untuk tadi menjaga Pancasila supaya tidak pemahamannya diselewengkan, bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itu bukan Pancasila yang disepakati. Kemudian di RUU HIP misalnya, kemudian Pancasila itu sila pertamanya tidak dipentingkan penyebutan ketuhanan yang Maha Esa, padahal kata Maha Esa ada kata kunci yang dipentingkan sekali. Di situ hanya disebut, kadang-kadang disebut hanya ketuhanan saja, kadang-kadang ketuhanan yang berkebudayaan, kadang-kadang ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya pasti tidak sesuai. Karenanya memahami ini semuanya agar Pancasila ini tidak kemudian diselewengkan, dibajak, atau dibegal gitu ya, untuk kemudian diselewengkan pemaknaannya menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh bapak bangsa, ibu bangsa, founding fathers, menjadi cita-cita Indonesia merdeka. Dan ketika kita memahami bahwa kita berada di NKRI, kita ingat kembali bahwa NKRI itu adalah perjuangan yang luar biasa oleh para bapak bangsa, tapi sekaligus diselamatkan oleh tokoh dari Partai Islam, Partai Masyumi, di DPR Indonesia Serikat, untuk agar kita menjadi satu, tidak terjadi konflik, tidak dipecah belah seperti yang kemudian bisa terjadi dengan Uni Soviet. Dengan pendekatan ini, para jawara yang saya hormati, maka sosialisasi ini mengharapkan agar kita semakin mengenali tentang Indonesia kita dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi beragam-ragam tak bisa bersatu membuat Panitia 9 dan menghadirkan Indonesia, dan dengan aturan yang kita sepakati bersama, yaitu yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dalam Undang-Undang Dasar ini, para jawara yang saya hormati, sesungguhnya ada beragam hal yang sangat kondusif gitu ya, untuk memberikan landasan bagaimana Indonesia ini dibangun dengan baik dan benar. Melalui jalur pendidikan misalnya,
Maka di sana ada kata kunci yang amat sangat dipentingkan yang dulu tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu tentang iman dan takwa. Dulu pada masa Orde Baru di MPR ada dari fraksi ABRI yang mengusulkan agar iman dan takwa itu masuk di dalam ketentuan di GBHN, bukan di Undang-Undang Dasar. Tetapi itu pun kemudian mendapatkan penyikapan yang luar biasa. Yang mengusulkan itu dipecat dari keanggotaan MPR. Padahal hanya ngusulin untuk dimasukkan ke GBHN, bukan Undang-Undang Dasar. Pada masa reformasi ini, ketika di antara tuntutan reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Dasar di amandemen menghadirkan banyak sekali ketentuan yang baru. Dulu terdiri hanya dari 16 bab, sekarang 21 bab. Dan 5 bab yang baru. Dulu terdiri hanya dari 37 pasal, sekarang 73 pasal. Ada 36 pasal yang baru. Dulu terdiri dari hanya 49 ayat, sekarang 170 ayat. Ada 121 ayat yang baru. Banyak sekali yang baru. Nah, di antara yang baru itu adalah ketentuan tentang masuknya iman dan takwa dan bahkan akhlak yang mulia. Dalam pasal apa? Tentang pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 3, tegas disebutkan di sana bahwa pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa. Jadi, kalau kemudian iman, takwa, akhlak mulia itu hadir, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka trilogi Betawi yang ada masjid, ada ngaji, ada silat, jadi itu. Ada masjid, ada ngajinya, ada sholat, ada silatnya, jadi. Karena iman, takwa, akhlak mulia, itu pasti masjid dan ngaji dan sholat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya salah bentuknya adalah dengan silat itu. Karena kalau saya yakin sih orang yang jagoan silat juga adalah orang yang cerdas gitu ya. Karena kan harus ngapal jurus, ngerti jurus. Termasuk juga inovasi di kembang jurus kalau kita tempur. Kalau kita berantem main pukul beneran kan nggak mungkin kita hanya textbook saja. Kan pasti harus akan ada improvisasi. Dan itu pasti menghadirkan orang-orang yang IQ-nya bagus. Nah itu diberikan Undang-Undang Dasar kita ini satu hal yang baru. Landasannya iman, takwa, akhlak mulia. Dulu tidak ada yang namanya pengadilan agama. Sekarang diakui di dalam Undang-Undang Dasar yang namanya jenis pengadilan itu bukan hanya pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan PT-UN, tapi juga pengadilan agama. Pasal 24. Demikian juga lah terkait dengan masalah hak asasi manusia. Dulu hak asasi manusia itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang terserah di apa saja. Bebas, liberal. Sekarang nggak lagi. Hak asasi manusia itu diatur bila tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang lain dan tidak bertentangan juga dengan budaya dan agama yang diakui di Indonesia. Nah, dengan demikian maka tidak bisa tiba-tiba komunis minta kembali dengan alasan hak asasi manusia. Nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena tidak sesuai dengan ajaran agama apapun di Indonesia. Pasal 28 ayat 2. Belum lagi bahwa dia bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI masih berlaku. Dan itu kemudian turun dalam undang-undang tentang masalah pertahanan negara. Di antaranya disebutkan bahwa bahaya negara di antara adalah komunisme. Juga undang-undang tentang ormas di antaranya adalah penyebaran komunisme adalah tindakan yang bukan hanya dilarang tapi bahkan tindakan kriminal yang disangka kenakan pidana. Jadi Undang-Undang Dasar kita mengatur begitu banyak hal yang sangat kondusif untuk agar kemudian termasuk juga kalau kita bicara tentang masa kebudayaan Betawi atau kebudayaan bangsa Indonesia, kebudayaan nasional Indonesia, kebudayaan lokal kita. Pasal 32 ayat 1 juga tegas menyampaikan tentang jaminan negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Dan tentu di antara kebudayaan Indonesia adalah silat ini. Dulu belum setegas ini. Dan karenanya ketika ini kemudian menjadi bagian Undang-Undang Dasar, maka sudah sangat sewajarnya bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah betul-betul memperhatikan tentang bukan hanya kehidupan, tapi juga kehidupannya, prestasinya, pengembangan dan perkembangan daripada budaya nasional termasuk adalah budaya main pukul, dalam konteks ini adalah budaya pencaksilat. Juga kalau kita bicara tentang masalah pertahanan nasional, dulu tidak diberikan hak yang demikian definitif kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat di dalam pertahanan dan keamanan negara. Sekarang enggak. Sekarang dengan jelas diatur di pasal 30 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar kita. Kalau tadi pasal 32 ayat 1, sekarang pasal 30 ayat 1 diatur dengan sangat jelas tentang kewajiban warga negara. Bahkan setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara. Sebuah landasan yang sangat kokoh diberikan kepada kita semuanya, termasuk rekan-rekan Jawara, untuk kemudian semakin mencintai Indonesia. Dan karenanya kita menjaganya, kita menumbuh kembangkannya, supaya kemudian kita juga bisa tumbuh berkembang. Dan terakhir yang disampaikan dalam konteks Undang-Undang Dasar ini, di antara hal yang baru di dalam Undang-Undang Dasar kita adalah terkait dengan masalah pemilihan umum. Dulu tidak ada yang namanya pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar, dulu hanya ada dalam undang-undang. Sekarang pemilihan umum itu termasuk pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan anggota DPD, itu diatur melalui Undang-Undang Dasar pasal 22E. Kalau pemilihan presiden pasal 6A ayat 1 dan ayat 2. Kalau pemilihan kepala daerah di pasal 18 ayat 4. Diatur demikian. Supaya apa? Supaya ini sesuai betul dengan prinsip bahwa Indonesia ini memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pasal 1 ayat 2. Nah, rakyat diberikan oleh Undang-Undang Dasar kedaulatannya, hendaknya atau wajarnya bila rakyat itu betul-betul memberikan harga yang mahal, menghormati setinggi-tingginya terhadap kedaulatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tidak kemudian rakyat memposisikan bahwa ini ya peristiwa rutin 5 tahunan sekali, jadi ya sehingga terserah deh, yang penting maju tak gentar membela dan memilih yang bayar. Tentu kalau demikian maka kedaulatan ini nilainya rendah banget. Ada juga yang guna acuh tak acuh, bahkan ada yang golput, ada yang mengkafirkan. Bayangkan kalau melalui ideologi kafir, mengkafirkan, golput, acuh tak acuh. Bayangkan kalau itu yang menjadi dominan, kira-kira Pilgub tahun 2017 yang lalu yang menang Ahok atau Pak Anies. Kalau umat Islam kemudian acuh tak acuh, terserah deh, kalau para Jawara terserah deh, maka yang akan menang ya yang kalau marah-marah atau yang sering marah-marah dan bawa seluruh isi kebun binatang itu. Tapi karena kemudian umat, warga Betawi, warga Jakarta, termasuk para Jawaranya, memaksimalkan dan memahami tentang adanya kedaulatan rakyat diberikan Undang-Undang Dasar itu, mereka kemudian dengan akal sehatnya, dengan daya kritisnya, dengan harapannya, mereka kemudian melakukan pemilihan dan kemudian jadilah mereka memenangkan gubernur yang mereka inginkan, Pak Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur. Dan saya sering sampaikan, ya salah satu hikmahnya adalah kalau gubernur kita adalah gubernur yang terpilih adalah gubernur sesuai dengan aspirasi umat, aspirasi warga, aspirasi bangsa yang menginginkan tentang Pancasila terlaksana dengan baik dan benar, itu bisa terjadi dan dampaknya nyata. Salah satu di antara saya sering sampaikan adalah seperti misalnya terkait dengan masalah yang oleh gubernur yang dulu disebut sebagai surga dunia, yaitu yang namanya Alexis. Dulu kan para ulama, para Jawara demo, kritis, menolak agar Alexis ditutup, tapi nggak ditutup-tutup. Tapi begitu kemudian gubernurnya adalah hasil pilihan rakyat, hasil pilihan umat, hasil pilihan akal sehat, dan kemudian dia menang, ya alhamdulillah. Keinginan rakyat, keinginan umat, keinginan para ulama, para Jawara, tanpa perlu lagi demo, tanpa perlu lagi istighosah, dan lain sebagainya, terlaksana dengan ketika pemimpin itu melaksanakan kewajibannya, melaksanakan akal sehatnya, melaksanakan aspirasi rakyatnya dengan tidak menandatangani perpanjangan tangan izin daripada Alexis dan Alexis tutup. Begitulah kedaulatan rakyat yang telah diberikan Undang-Undang Dasar dihargai dengan baik, dihargai dengan benar, dihargai dengan maksimal sehingga kemudian bisa menghadirkan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang membawa dan menghadirkan hasil yang terbaik. Inilah yang menurut saya penting untuk selalu kita pegangi, sehingga seluruh permasalahan yang ada sekarang ini tidak kemudian membuat kita menjadi suntuk, tidak membuat kita menjadi seolah-olah dunia akan kiamat dan tidak ada solusinya. Akan ada solusi paling tidak per 5 tahun sekali melalui pilkada, melalui pemilihan umum, supaya dengan itu bisa menghadirkan koreksi dan perbaikan. Terakhir, apakah kemudian karenanya Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dirubah? Masih bisa dirubah. Dari begitu banyak perubahan itu ada 2 hal yang disepakati tidak dirubah memang. Satu adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, dan karenanya disepakati juga bahwa Pancasila itu tidak bisa dirubah menjadi yang lain-lain. Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang keempat. Itu adalah Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus. Nggak bisa kemudian dibawa-bawa menjadi bisa diperas-peras dari Trisila, menjadi Ekasila, menjadi nggak bisa. Karena itu mengkhianati apa yang menjadi kesepakatan Bapak bangsa. Kesepakatan daripada para konifat, termasuk juga kesepakatan dari MPR sebagai lembaga tertinggi pada waktu itu.
Yang kedua yang tidak bisa dirubah adalah NKRI. Di NKRI ini sudah final, tidak bisa dirubah menjadi negara kerajaan, menjadi negara federal, menjadi negara yang lain, tidak bisa. NKRI sudah selesai. Itulah yang kata-kata NKRI harga mati di situ. Tapi jangan sampai bilangnya NKRI harga mati, tapi kemudian umat Islam dicederai. Karena justru NKRI ini yang menyelamatkan adalah perwakilan umat Islam, tokohnya tokoh daripada partai Islam. Masyumi. Jadi kalau kita betul-betul NKRI harga mati, ya mestinya umat Islam dihormati. Mestinya umat Islam bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain diajak untuk bersama-sama. Jangan kemudian malah dicederai, diancam-ancam untuk kemudian bisa menghadirkan justru hal yang tidak kondusif. NKRI mestinya menyatukan dan tidak malah kemudian mencerai-beraikan. Itu dua hal yang tidak bisa dirubah. Tapi untuk yang lain-lain bisa dirubah. Karenanya ada aturan di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang perubahan itu tetap dimungkinkan. Karenanya bila kemudian setelah sosialisasi ini, rekan-rekan dari kalangan Jawara akan kemudian menyampaikan tentang masukan-masukan untuk kemudian Undang-Undang Dasar diperbaiki, silakan saja. Itu kami terbuka, bisa disampaikan secara lisan, tapi kalau aturannya ada sampai secara tertulis. Pasal 32 disampaikan secara tertulis, sebutkan pasal mana yang mau diubah, apa alasan perubahannya, apa alternatif barunya, silakan sampaikan itu. Kalau kemudian usulan dari Brigade Jawara 411 ini disetujui, didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, ketentuan pasal 37 ayat 1, dan itu berarti sekarang anggota MPR ada 711, 575 ditambah 136, ya 711. 711 anggota MPR, sepertiganya berarti sekitar 237 anggota MPR. Kalau 237 atau sekitar itu anggota MPR setuju dengan usulan daripada Bang Basri Bustami, Bang Cacang, dan rekan-rekan dari Brigade Jawara 411, maka Brigade Jawara 14 bisa membuat sejarah. Ini bukan brigade sembarang brigade, Brigade Jawara 411 bisa mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah, silakan itu dimungkinkan, silakan godok saja, sampaikan itu nanti pada kami. Kalau itu disetujui, maka sejarah bisa dibuka. Saya kira demikian, Bapak-Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, saya ulangi ya kita, supaya kita selalu bersemangat. Jawara, ulama, Jawara dan ulama. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.